selamat siang. Saya Herman Yoku, Kepala Suku Besar Wikaya Kerom, yang juga tokoh adat Papua, menyampaikan apresiasi beberapa hal yang telah menjadi catatan bagi saya yang sudah menjadi tren di masyarakat yang juga bukan rahasia publik lagi. Seperti yang disampaikan Bapak Menko Polhukam, ada 10 kasus besar, dalam hal ini kasus korupsi dana otsus Papua. 10 kasus besar ini kan saya kepingin menurut penanganan kasusnya, saya minta kepada Bapak Menko Polhukam, sudah sejauh mana para penegak hukum atau gakumnya sudah ada oknum-oknum yang ditindak atau belum. Para oknum-oknum politisi, para koruptor yang ada di Papua. Yang kedua, itu tadi dari pernyataan Bapak Mahfud MD, Bapak Menteri Menko Polhukam, terhadap 10 kasus besar yang ada di Papua tentang korupsi dan otsus. Yang kedua, pernyataan Bu Sri Mulyani. Ibu Menteri menyampaikan tentang mengendapnya dana pemerintah daerah Provinsi Papua, ada sekian triliun yang mengendap di bank. Nah, dana-dana ini sejauh mana menurut kacamata para penegak hukum, baik yang di Jakarta maupun yang ada di Papua? Kalau memang benar dana itu tersimpan, nah, kenapa Bapak Gubernur melihat dengan terjadi perubahan undang-undang yang tidak ada ruang yang dikasih kepada pemerintah daerah Provinsi Papua terhadap dana otonomi khusus itu, karena terjadi perubahan undang-undang, maka beliau mengambil langkah untuk memulangkan para mahasiswa yang ada di luar negeri. Nah, ini pertanyaan balik saya, apakah sengaja dilempar oleh Ibu Sri Mulyani, ataukah memang benar dana itu ada tersimpan di bank oleh pemerintah Provinsi Papua? Nah, kalau memang Ibu Sri Mulyani sebagai bendahara umum negara nyatakan itu benar, lah kenapa pemerintah Provinsi Papua, dalam hal ini Gubernur Papua, mengelak? Saya minta kepada aparat penegak hukum, Kapolri, Kejaksaan Agung, KPK, juga Kapolda Papua, Kejaksaan Tinggi Papua, Kejaksaan Negeri, dan Polres jajaran. Sejauh mana penegakan yang disebut dengan singkat gakum-gakum itu dilakukan? Kalau memang terbukti bahwa pemerintah daerah Provinsi Papua telah menyimpan sekian banyak uang yang ada di perbankan, kenapa lagi mau buat statement-statement yang dapat merugikan mahasiswa itu sendiri, dirinya sendiri pribadinya, mahasiswa itu, sanak saudaranya, orang tuanya, keluarganya, termasuk masyarakat di Provinsi Papua pada umumnya. Nah, ini saya minta, coba KPK sebagai super body negara hadir, jangan saja hanya
bersuara besar, bersuara nyaring, super body hanya di Jakarta. Kenapa di Papua tidak sentuh? Kalau bilang itu gakumnya hadir demi melindungi rakyat Indonesia. Jangan-jangan Jakarta juga terlibat dalam bermain mata dengan pemerintah Provinsi Papua. Dalam melindungi masalah-masalah tentang para pejabat yang koruptor di daerah. Para bupatinya, para kepala SKPD-nya, gubernurnya. Ini Jakarta saya minta tolong. Secara khusus kepada Bapak Kapolri. Bapak sampaikan kalau ada di jajaran Bapak, kalau ada yang goyang ekornya, Bapak katakan injak di kepala. Lah ternyata ada yang goyang ekor, Bapak tidak injak di kepala. Ini untuk Bapak Kapolri. Ada yang goyang ekor, Bapak tidak injak di kepala. Ternyata pernyataan Bapak kan tegas sekali. Ekor masih goyang, injak saja di kepala sekalian. Nah kalau begini Bapak Kapolri membiarkan para Bapak punya jajaran di daerah, saya anggap Bapak juga hanya bisa membuat statement tetapi tindakan tegas kepada Bapak punya jajaran tidak ada. Itu khusus dalam jajaran penegakan hukum dan Kamtipmas negara yang ada di kepolisian. Yang ketiga, sejauh mana KPK, peran Kejaksaan Agung melihat kasus-kasus yang terjadi di Papua. Seperti dana PON 20. Ada dua bentuk PON. PON 20 dan Papernas. PB PON-nya uang sudah triliunan. Tapi kelihatannya relawan masih demo kiri kanan. Ada relawan kesehatan lah, ada relawan inilah, ada itulah. Sampai detik hari ini belum ada realisasi pembayarannya. Pertanyaan saya, dana sekian puluh triliun yang diturunkan untuk pelaksanaan PON 20 di tanah Papua. Saya salut Bapak Gubernur telah menyukseskan sebagai seorang anak asli Papua, Gubernur Papua yang bisa membawakan event nasional yang juga di mata mancanegara. Di mata mancanegara. Indonesia khususnya Papua, dalam hal ini Gubernur Papua Lukas NMB telah melaksanakan event bergengsi nasional PON 20 di tanah Papua. Sukses. Tetapi masih tersiksa dengan kasus-kasus yang belum diselesaikan oleh PB PON. Kira-kira Jakarta melalui aparat penegak hukum, juga daerah Papua aparat penegak hukum, apakah tidak ada masalah? Kalau tidak ada masalah, saya berikan hormat. Saya berikan hormat. Tapi kalau ada masalah, saya pertanyakan di manakah kehadiran aparat penegak hukum harus melindungi rakyatnya. Seperti sekarang yang dikisahkan oleh relawan PON maupun tenaga kesehatan PON 20. Ini jadi tanda tanya besar bagi saya. Yang ketiga, Bapak Gubernur ini kan seharusnya dengan kondisi kesehatan yang sudah tidak lagi normal, saya sayangkan Bapak. Bapak saudara saya, Bapak Gubernur. Kalau kita hitung-hitung umur,
Umur saya lebih jauh daripada Bapak. Tapi saya kasihan Bapak. Kalau sudah begitu, Bapak kenapa tidak mau ada dampingi Bapak seorang wakil? Kalau Bapak masih mau pertahankan, Bapak masih ada sehat, Bapak bilang, Bapak kenapa tidak ada pengisian wakil? Itu pertanyaan saya. Kenapa tidak ada wakil? Supaya Bapak dalam keadaan kondisi yang seperti begini, supaya ada wakil yang membantu Bapak untuk menjalankan pemerintahan ini. Tapi kalau Bapak bertahan prinsip partai koalisi segala macam, lalu Bapak tetap bertahan bahwa Bapak masih sehat, saya cuma sampaikan saja hormat saya kepada Bapak. Kesehatan tidak bisa disangkali Bapak. Contoh saja Bapak sudah anggap negara melalui pemerintah pusat tidak memperhatikan Bapak. Bapak harus berusaha menggunakan jalan tikus sampai tiba di negara lain. Walaupun masih ada satu rumpun keluarga besar kita yang disebut dengan Papua Nugini. Bapak bisa menyeberang hanya untuk mencari produk model kesehatan untuk mendapat kesehatan bagi diri Bapak. Kemarin sudah Bapak lagi lakukan medical check up ke luar negeri. Saya kira Bapak, saya sayang Bapak, saran saya saja Bapak. Alangkah baiknya Bapak ada wakil untuk bantu Bapak. Ada wakil untuk bantu Bapak. Itu alternatif terbaik Bapak. Supaya pemerintahan ini bisa jalan normal. Saya lihat pemerintahan ini sudah tidak jalan normal. Karena Bapak, kondisi Bapak saya tahu saja Bapak sudah tidak lagi normal kondisi Bapak. Ini rasa kasihan saya secara pribadi Bapak. Secara pribadi. Karena saya menyesal pemerintahan ini jangan sampai pincang kayak begini tanpa wakil. Lengkap wakil jalan dalam 1,5 tahun ini harus ada wakil untuk tuntun Bapak. Bantu Bapak dalam proses-proses penyelesaian pemerintahan di Provinsi Papua. Itu khususnya Bapak. Yang keempat, satu hal yang saya mau tegaskan kembali. Bapak adalah kepala pemerintahan di negara Republik Indonesia, adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Yang kedua, Bapak adalah kepala pemerintahan daerah otonomi khusus di Papua. Di dalam pribadi Bapak seorang Bapak Lukas NMB, tapi merangkul bahu kiri kanan 2 jabatan melekat. 1 jabatan negara perwakilan pusat di daerah, 1 jabatan pemerintahan otsus di Papua. Saran saya tadi Bapak, untuk tidak menjadi bulan-bulanan, akhirnya Bapak mendapat kritikan sana kritikan sini, Bapak sudah tidak kontrol menjawab, akibatnya belintir karena akibat Bapak punya kondisi kesehatan. Untuk itu saran saya Bapak lebih baik segera minta untuk proses wakil Bapak. Hal yang termudah dan tergampang, supaya tidak membuat Bapak tersisa dengan diri kesehatan Bapak. Bapak menjaga Bapak punya kesehatan juga. Karena saya tahu saya akan semakin banyak tekanan, Bapak akan tidak mampu untuk mengendalikan. Karena ini tekanan fisiologis yang akan terjadi Bapak. Ini saran saya Bapak. Karena sudah banyak masalah Bapak, nanti akan bertubi-tubi. Saya sebagai saudara, dalam arti saudara konteks kami adalah orang-orang Papua, Negroid kulit hitam. Maka dari sisi saran saudara saya sampaikan. Tapi kalau Bapak menganggap pernyataan saya itu
memojok Bapak, Tuhan saja yang tahu. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak.